Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi yang penuh dengan sukacita ini kita boleh ada sebagaimana ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih ucapan syukur kita pada pagi hari ini oleh karena 2000 tahun yang lalu Tuhan mati bagi kita dan hari ini kita memperingati hari kebangkitannya dan sungguh kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita mau sampaikan dengan mau tetap percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita percaya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kaulah pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Allah yang layak untuk kami puji dan kami sembah Tuhan. Yesus. Amin Tuhan. Ini kami semua Bapa. Pengharapanku Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sekali lagi, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Hanya kepadamu aku percaya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk Minggu Paskah ini. Terima kasih untuk putramu yang telah mengerjakan penebusan, karya agung penyelamatan kami umat manusia.
dari dosa-dosa kami, ditebus oleh darah Kristus. Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut, yang olehnya menjadi jaminan bagi kami bahwa ada hari depan, bahwa ada harapan bagi hari esok. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati ibadah Paskah ini. Bila kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, merayakan Paskah pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kebangkitan ini, ibadah Paskah ini jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dimanapun kita berada hari ini, mari kita bersama-sama rayakan kebangkitan Kristus, rayakan Yesus, rayakan Dia hidup untuk selama-lamanya. Rayakan
kebangkitan Tuhan membawa kita selalu bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk kita semua Bapak Ibu. Dan penyaliban Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus memberikan kehidupan kepada kita. Salib Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Hari-hari ini boleh penderitaan itu datang dalam hidup kita. Tapi bersama salib Yesus, kita akan menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah dunia ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Wayan Sejahtera hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita untuk kita menerima lawatan Allah, untuk kita menerima kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Karena salibnya kita hidup sampai hari ini. Hanya Dia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia berikan kepada kita hidup yang baru. Darahnya menyucikan kita dan pulihkan kita. Kita menyatakan Dia segalanya bagi hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan dalam hidupku yang sanggup memulihkan setiap kehidupan Tuhan. Kau Tuhan di Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan adakan. Terima kasih untuk setiap kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau membawa hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja di dalam setiap pribadi kami hari ini. Karena kami semua rindu dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Bahwa kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Benar Tuhan. Ya Yesus. Jiwaku berserah Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami naikkan syukur dan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Di hari Paskah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk mencari wajah Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kepercayaan kami. Hanya iman yang daripada Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai gereja, sebagai umat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kami butuh Engkau Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menolong kami, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Dan hamba-Mu yang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi berkat. Supaya sungguh-sungguh firman yang disampaikan daripada Tuhan, yang akan menolong kami dan memampukan kami. Untuk kami tetap kuat, untuk terus melangkah maju, untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan senantiasa boleh dimuliakan dan kami pun boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang dikasih oleh Allah, dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya jemaat GKI Immanuel Denpasar yang sedang mengadakan ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti siaran pada pagi hari ini. Harapan kami supaya Bapak Ibu semua tetap ada dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, dan senantiasa terus hidup di dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu. Dan hari ini juga merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan hari ini juga merupakan hari Paskah, hari kemenangan bagi gereja. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada lazimnya setiap hari Paskah, semua orang percaya, semua umat Tuhan berbondong-bondong datang ke gereja, berkumpul bersama-sama untuk mengadakan ibadah bersama-sama, untuk merayakan kemenangan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tetapi hari ini sedikit berbeda, karena hari ini kita ada di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita. Kita beribadah, kita memuji Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi sesungguhnya ini terjadi di muka bumi ini. Kita tahu, karena virus corona, kita tidak bisa melakukan ibadah bersama-sama di gereja. Bahkan kita tidak bisa mengadakan ibadah padang yang seringkali kita lakukan bersama-sama dengan jemaat, berkumpul di satu tempat untuk merayakan kemenangan Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita harus mendukung apa yang menjadi program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Kita tahu bersama
ODP, orang dalam pengawasan, PDP, pasien dalam pemeriksaan, serta orang-orang yang positif terpapar virus corona. Bahkan mereka yang meninggal terus bertambah setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita mendukung program pemerintah dengan menerapkan social distancing, physical distancing, dan kita tetap berdoa agar wabah virus corona ini akan berakhir di negeri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus menimbulkan pengharapan. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang tema ini, ada baiknya kita melihat, memperhatikan apa yang Alkitab katakan sebelum Paskah dan setelah Paskah. Penulis Matius, Injil Matius, pasal yang ke-27, ayat yang ke-62 sampai dengan 64, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepada orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ini terjadi sebelum Paskah. Tetapi apa yang terjadi setelah Paskah? Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan kepada murid-muridnya, datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi sebelum Paskah? Dan apa yang terjadi setelah Paskah? Terjadi konspirasi jahat. Bukan hanya konspirasi jahat. Dan kembali lagi melibatkan uang. Dan ini mengingatkan kita kepada Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya konspirasi jahat, tetapi mereka menyebarkan berita palsu, pembohongan publik, dengan mengatakan bahwa para murid salah makam. Tuhan Yesus tidak mati, hanya pingsan. Mereka juga berkata bahwa para murid berhalusinasi. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi Rasul Paulus yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengcounter, sekaligus mengadakan pembelaan, dan dia meluruskan berita yang sampai kepada orang-orang yang disebarkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Rasul Petrus juga berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan apa yang ditimbulkan dari kebangkitan Kristus dari antara orang mati? Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kebangkitan Kristus menimbulkan pengharapan yang pasti akan keselamatan, akan hidup yang kekal. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima mengungkapkan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati telah melahirkan kita kembali. Dan kelahiran kembali itu telah membawa pengharapan yang baru bagi kita. Bahwa Kristus telah melahirkan kita melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dan karena kita telah dilahirkan kembali, dan melalui kepercayaan kita, kita memiliki pengharapan yang pasti, yaitu bahwa kita telah diselamatkan, bahwa kita telah memperoleh hidup yang kekal. Keyakinan yang sama juga diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Di dalam ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus bersyukur kepada Tuhan karena Kristus bukan hanya mati, tetapi ia bangkit, dan kebangkitannya itu memberikan pengharapan tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal. Mengapa Paulus bersyukur kepada Tuhan atas kebangkitan Kristus dari antara orang mati? Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20, tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya telah berbuat dosa. Semuanya telah menyeleweng dari hukum-hukum Tuhan, dari ketetapan-ketetapan Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia yang berdosa, keberdosaan manusia membuat manusia menjadi lemah, menjadi tidak berdaya, dan tidak ada satupun yang dilakukannya mampu menyelesaikan masalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Yesaya 53 ayat yang ke-6, bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita yang telah berdosa, dosa telah menguasai hidup kita, dan dosa itu telah membawa kita jauh tersesat dari hadirat Tuhan. Bahkan Yesaya 64 ayat yang ke-6, segala kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keberdosaan kita telah membawa kita kepada kebinasaan. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut, kematian. Dan tidak ada seorang pun yang melepaskan diri dari kematian yang kekal. Tetapi puji Tuhan, melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, ia lahir, ia mati. Tetapi bukan hanya dia mati,
Ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitannya memberikan harapan tentang keselamatan yang kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Paulus mengalami hidup sebagai orang berdosa. Dia menuturkan keadaannya sebagai orang berdosa. Dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-20. Dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat menolong aku dari tubuh maut atau kematian ini? Tetapi Roma pasal 7 ayat yang ke-20. Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh karena Kristus Tuhan kita. Paulus juga berkata dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Bahwa di dalam Kristus ada kepastian tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang pertama dari kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberikan keselamatan bagi kita. Hidup yang kekal yang diberikan Tuhan kepada kita. Berbicara tentang keselamatan, ada 3 dimensi waktu dalam keselamatan. Menurut 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Yang pertama, yang lalu. Keselamatan yang sudah diperoleh yaitu lepas dari dosa dan kebinasaan. Dimensi yang kedua, waktu sekarang. Keselamatan dalam kehidupan sehari-hari mencakup pencobaan yang dialami dalam segi kehidupan rohani. Juga lepas dari kesulitan, dari penderitaan jasmani. Dimensi yang ketiga yang akan datang. Keselamatan yang akan dialami tatkala Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Bahwa kematian Kristus telah menebus kita. Dan kebangkitan Kristus melahirkan kita kembali. Kristus menyediakan keselamatan bagi kita. Dan Rasul Petrus berkata, oleh iman kita dipelihara. Dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah telah memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. Melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dia melahirkan kita kembali. Dan sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali, kita memiliki pengharapan bahwa keselamatan itu pasti karena dikerjakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 sampai dengan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pengharapan yang kedua, melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan hidup yang dibenarkan. Allah membenarkan kita. Paulus berkata dalam Roma 4 ayat yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita akan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kristus dibangkitkan untuk mengadakan pembenaran bagi kita. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian, Yesus itu sudah diserahkan untuk dibunuh karena dosa-dosa kita. Lalu ia dihidupkan kembali oleh Allah untuk memungkinkan kita kembali berbalik kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus bangkit. Bukan hanya berhenti pelayanannya di dunia ini.
Kalau Kristus hanya mati, itu berarti pelayanannya berakhir. Karena dia bangkit, maka pelayanannya berkelanjutan. Kalau Kristus mati dan berhenti kepada kematian, maka tidak ada pembela, tidak ada pengantara, tidak ada imam besar, tidak ada kepala gereja. Tetapi karena Kristus sudah bangkit, pelayanannya berkelanjutan. Maka benar apa yang dikatakan, bahwa ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus untuk mengadakan pembenaran bagi kita. Kebangkitan Kristus untuk membela kita dari dakwaan, dari tuduhan, dari intimidasi yang mungkin akan kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18, 21 sampai dengan 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus mengadakan pembenaran bagi kita. Ia menjadi pembela bagi kita. Kebangkitan Kristus juga untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati bertujuan bukan hanya membebaskan kita dari dakwaan, dari tuduhan, dan membebaskan kita dari hukuman, tetapi kebangkitan Kristus juga dari antara orang mati merestorasi relasi kita dengan Allah. Hubungan kita dipulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga, pengharapan yang ketiga yang kita peroleh dari kebangkitan Kristus dari antara orang mati, menjamin adanya kebangkitan bagi orang yang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Kristus bangkit, memberikan kepastian bahwa kita yang percaya kepada Tuhan juga akan dibangkitkan. Hidup kita di tengah-tengah dunia ini hanya sementara. Ada waktunya kita akan ada di tengah-tengah dunia ini. Setelah waktunya tiba, kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi puji Tuhan bahwa hidup kita tidak berakhir di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan menjamin ada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru 2 kali Kristus dinyatakan sebagai yang sulung dari antara orang mati. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-18
dalam Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Yesus yang sulung berarti ada yang akan mengikutinya. Dan kita akan mengalami kebangkitan dari kematian. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, pengharapan yang tersedia, yang kita peroleh melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Pengharapan akan kemuliaan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, 4 dan 7 disebutkan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di dalam Alkitab terjemahan lama dituliskan demikian. Akan mendapat warisan yang tiada akan binasa, dan tiada bercacat, dan tiada akan layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita sedang mengenakan tubuh yang tidak mulia. Tetapi tubuh yang tidak mulia ini akan mengenakan tubuh yang mulia pada waktunya, pada akhir, ketika kita dibangkitkan. Rasul Paulus mengungkapkan, orang yang percaya di dalam Kristus memiliki kekayaan rohani di sorga. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Karena itu tidak mengherankan bagi kita kalau Rasul Paulus begitu setia, penuh semangat, penuh gairah memberitakan Kristus kepada tiap-tiap orang. Sebab hanya di dalam Kristus saja kita akan memperoleh, menerima, dan mengalami kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kepercayaan kita kepada Kristus, kepercayaan yang memberikan kepastian akan hidup yang kekal, kepastian akan menerima pembenaran, kepastian bahwa kita akan dibangkitkan, kepastian bahwa kita akan menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Kalau Rasul Paulus
begitu bersemangat, begitu bergairah untuk selalu menyuarakan kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang sudah mengubah hidupnya. Kebenaran Allah yang sudah memberikan kepastian di dalam hidupnya. Itu sebabnya ia tidak pernah berhenti untuk terus melangkah, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Begitu juga dengan Rasul Petrus. Rasul Petrus, dia selalu bersemangat, dia selalu bergairah untuk terus mewartakan, memberitakan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bukan hanya Rasul Paulus, bukan hanya Rasul Petrus yang sudah mengalami hidup yang indah, yang mulia, hidup yang penuh dengan pengharapan. Tetapi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus tetap bersyukur dan terus melakukan dengan setia apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus sadar bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini tidak mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tetapi ia tetap memberikan nasihat kepada pembacanya supaya mereka selalu tetap mengasihi Tuhan, selalu tetap percaya kepada Tuhan, dan selalu bergembira kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita setia melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Ini yang Tuhan akan lakukan untuk kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Hidup yang kita hidupi, yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini memang tidak mudah. Allah tahu bahwa hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan. Itu sebabnya Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai kita, menolong kita. Bahkan Ia akan terus melengkapi kita, meneguhkan dan menguatkan, bahkan mengokohkan iman kepercayaan kita, supaya kita tidak pernah gagal dalam melangkah, dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik apa yang menjadi respon Rasul Paulus. Dia berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita? Yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, hidup yang penuh dengan kepastian. Kepastian akan keselamatan, kepastian akan pembenaran, kepastian bahwa kita akan dibangkitkan dari kematian, kepastian bahwa kita akan mengalami kemuliaan yang daripada Tuhan. Karena kepastian inilah Rasul Paulus terus bekerja, terus berkarya. Bahkan dia berkata, dia bekerja dengan keras karena dia mau untuk menjadi rasul yang setia, menjadi hamba
yang setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus juga memberikan pengharapan akan kemenangan. Kristus bangkit, Ia telah menang. Dan kemenangan itu juga dijanjikan kepada kita. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bagi kita yang senantiasa terus hidup mengandalkan Tuhan. Kuasa kebangkitan yang dialami Kristus, kuasa itu juga yang telah dialami oleh Rasul Paulus. Kuasa itu juga yang telah mengubah pribadi Paulus. Dan kuasa itu juga yang telah memampukan Rasul Paulus untuk berkarya dengan maksimal. Kuasa yang sama diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus menjadi bukti dan tanda keabsahan bahwa Ia adalah nabi yang sejati. Membuktikan bahwa Ia benar, bahwa Dia adalah anak Allah, Mesias yang berkuasa. Kematian tidak berkuasa dalam hidupnya karena Ia telah bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, maka Ia akan dicap sebagai pembohong, pendusta, karena Dia sendiri telah menubuatkan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pernyataan inilah yang menggerakkan imam-imam, Pilatus memberikan serdadu-serdadu untuk berjaga-jaga di kubur Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus bukan hanya penting bagi Kristus sebagai nabi yang sejati, membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Mesias. Tetapi juga kebangkitan Kristus penting bagi kita karena memberikan pengharapan. Pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan pembenaran. Pengharapan akan adanya kebangkitan. Pengharapan akan menerima kemuliaan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu biarlah firman-Mu sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam loh hati kami. Hidup dan menguasai hidup kami. Sehingga hidup yang kami hidupi senantiasa terus membawa kami untuk selalu bersuka cita. Untuk senantiasa terus bersyukur. Bermegah di dalam Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit. Dan kebangkitan-Mu telah melahirkan kami kembali. Sehingga kami boleh memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepastian yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa terus hidup memuliakan Tuhan. Dengan tetap setia melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebagai gereja, sebagai orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu Tuhan kami yang sudah diberkati dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan. Mulialah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Bisa ditransfer melalui nomor rekening yang ada di running text dan bisa dikumpulkan nanti pada saat kita kembali bersama-sama akan langsung diserahkan ke bendahara.
Kita akan mempersembahkan satu pujian, menyanyikan satu pujian bersama-sama dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 298, Yesus hidup. Kita menyanyi bersama-sama. Juru selamat yang hidup, terus ku layanilah. Walaupun dunia sangka, tetap ku percaya. Besar kemurahan-Nya padaku sentiasa. Dan bila aku perlu, Ya dekatlah. Yesus hidup, hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Yesus hidup, menjamin selamatku. Ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Di dalam dunia ini ku rasa kasih-Nya yang selalu menghiburkan hati dalam susah. Dia memimpinku menghadapi bahaya, hingga ku jumpa Dia dalam surga. Yesus hidup, hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Yesus hidup, menjamin selamatku. Ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Bersorak hai Masehi, bernyanyi bergema, beri puji bagi Yesus, Raja yang terbesar. Dialah penolongku, pohon hidup tetap, yang tak ada bandingnya di dunia gelap. Yesus hidup, hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Yesus hidup, menjamin selamatku. Ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Doa syafaat dan doa persembahan dipimpin oleh Evangelis Vina, silakan. Mari kita satu dalam doa. Benar Bapa, Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan beri bagi setiap kami. Bapa, sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima kasih karunia yang begitu luar biasa Tuhan beri atas kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu memperhatikan setiap kami. Sehingga kami saat ini bersyukur atas kemenangan yang Tuhan beri atas setiap kami. Terima kasih Bapa untuk setiap hari-hari yang kami boleh lewati ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kasih setia Tuhan itu yang menaungi setiap kami dalam masa-masa sukar ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Engkau adalah sumber pengharapan setiap kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin bergumul dengan
kesehatan mereka. Engkau berkati, Engkau jamah. Dengan jamahanmu, kuasa bilur-bilurmu itulah yang sudah memenangkan setiap jemaat. Sehingga mereka merasakan mujizat Tuhan. Itu yang ada dalam kehidupan setiap jemaatmu. Kami juga berdoa Bapa. Kami menyerahkan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap tangan-tangan dari jemaatmu. Kami percaya bahwa setiap apa yang diusahakan oleh jemaatmu, kami percaya Tuhan jadikan itu berkat. Di tengah-tengah permasalahan perekonomian yang ada, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi setiap jemaatmu. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, Engkau pulihkan. Kami percaya Tuhan mampu untuk memberi kemenangan bagi bangsa kami. Di tengah-tengah permasalahan yang mendunia ini Tuhan, dengan COVID ini. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih nyata sampai saat ini. Untuk membebaskan setiap kami. Dan kami diberi kemenangan yang daripada Tuhan. Sehingga kami keluar dan kami terlepas dari setiap belenggu permasalahan ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu terus nyata bagi kami. Biarlah pengharapan kami hanya kepadamu. Hari-hari ini mungkin banyak dari kami yang mengalami kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan. Tapi kami pegang janji-Mu Tuhan, untuk kami terus melangkah di dalam Engkau. Engkau memberkati setiap pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, serta seluruh pemerintahan yang ada, yang terus bekerja, mengusahakan untuk kami boleh terbebas dari pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Sehingga setiap apa yang menjadi aturan yang diberikan oleh pemerintah kami, itu kami boleh lakukan dengan penuh ketaatan. Kami boleh terus melangkah di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan di Pulau Bali ini. Engkau memberkati gubernur, wakil gubernur dan semuanya sampai ke aparat desa. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, jamahan-Mu, lawatan-Mu bagi mereka. Sehingga mereka dapat bekerja seturut dengan hikmat yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin mereka sendiri gelisah, memikirkan akan keluarga masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan campur tangan sehingga kami boleh mengalami kebebasan itu. Bapak, Engkau berkati para aparat medis, tenaga medis yang sedang berjuang hari-hari ini. Tuhan, Engkau tahu mereka, Engkau tahu hati mereka, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau proteksi mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau jaga mereka Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini. Kasih setia Tuhan itu yang menaungi setiap kami dari saat ini sampai selamanya. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami percaya kemenangan terjadi di Pulau Bali, kemenangan terjadi di Indonesia, kemenangan terjadi di dunia ini. Karena Kristus telah bangkit bagi setiap kami, karena Kristus telah menebus setiap kami, dan kami beroleh kemenangan sejati itu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang saat ini di rumah kami masing-masing sedang menyampaikan pergumulan kami. Dari keluarga lepas keluarga, Tuhan melawat. Tuhan tahu setiap hati jemaat-Mu. Engkau melawat Tuhan. Biarlah setiap permasalahan yang ada mereka boleh hadapi dengan penuh berharap hanya kepada Tuhan. Dengan sukacita daripada Tuhan itu mereka melangkah. Bapak, Engkau berkati setiap kepala keluarga yang hari-hari ini mengambil alih tugas tanggung jawab untuk menjadi gembala di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati setiap kepala keluarga. Engkau memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Engkau memberikan kelemah lembutan yang daripada Tuhan. Engkau memberikan kasih setia-Mu bagi mereka. Sehingga mereka terus ada dalam pengharapan akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami percaya bahwa kami akan melangkah terus dalam pimpinan yang daripada-Mu. Engkau memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami percaya Tuhan menutup bungkus setiap kami, memproteksi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami sangat bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan beri atas kami.
karena kami telah diselamatkan, karena kami telah hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami Bapa, dan ini permohonan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati melalui ibadah ini. Kita semua pasti dipulihkan oleh Tuhan. Karena kebangkitan Kristus memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan kepada setiap kita. Anak Allah Yesus namanya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan sebentar Bapak Gembala Sidang akan menutup kita di dalam doa. Mari kita memujikan pujian ini. Anak Allah Yesus namanya. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih untuk karya agung yang telah Tuhan buat. Terima kasih karena kebangkitan Kristus memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan di dalam Engkau. Terima kasih untuk jaminan keselamatan kami. Terima kasih bahwa kami akan dibangkitkan untuk bersama-sama menikmati kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami akan mengakhiri ibadah Paskah ini. Tuhan ulurkanlah tangan-Mu kepada jemaat semuanya dimanapun berada. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Sang Putra, pertolongan, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, menaungi kita sekalian dari saat ini hingga Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Paskah senantiasa memberi kemenangan, memberi semangat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.